Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian semua kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi sama aku Jeng Armalah. Jadi buat kalian yang lagi cari review-review panci atau alat-alat masak, kalian bisa banget nonton di channel YouTube aku. Kalian bisa scroll video-video aku yang sebelumnya tentang review-review panci ya. Selamat menonton. Di video sebelumnya aku pernah kasih tahu bagaimana cara membersihkan pantat panci yang gosong atau yang terkena noda karena minyak. Nah, jadi ini di belakang aku ini panci-panci yang udah aku bersihin dan mereka itu kondisinya tuh udah bersih dan siap untuk dipajang ya. Jadi enak tuh kalau kayak gini kondisinya tuh, kalau dipajang tuh enak gitu ya. Mata kita tuh enak ngelihatnya, terus juga bikin mood masaknya juga enak gitu. Nah, jadi di video kali ini aku akan mau memberitahu gimana sih biar mereka tuh nggak cepet-cepet gosong lagi, karena kan lumayan ya kalau kita pakai pembersih yang udah aku kasih tahu kemarin, yang ini pink stuff ini, kalau kita pakai setiap hari kan pasti ini cepet habis dan harganya juga lumayan mahal. Jadi kita harus irit-irit juga, nggak akan dipakai setiap hari juga gitu. Jadi emang kalau udah kondisi bener-bener kotor banget baru kita pakai pembersih ajaib ini. Nah, jadi mari kita unboxing alat untuk mencegah panci kita supaya nggak gosong lagi. Kayak apa sih alatnya? Pasti sih kalian udah familiar ya dengan alat ini. Yuk kita langsung unboxing aja yuk. Tara, ini dia alatnya, yaitu alas kompor. Jadi ini aku beli alas kompor tapi yang ada gagangnya gitu ya. Jadi kalau kalian beli alas kompor itu ada yang tipenya nggak ada gagangnya kayak gini biasa ya, tapi kalau yang punya aku ini ada gagangnya nih, belum dipasangnya terpisah. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya buat natakin panci supaya pantatnya tuh nggak gosong. Nanti akan kita coba dulu ya. Sebelumnya aku mau pasang nih gagangnya dulu. Oke, tonton video aku sampai habis ya. Nah, sekarang gagangnya udah dipasang. Kenapa aku beli yang ada gagangnya? Karena ini kalau misalnya kita mau ngangkat si alas pancinya ini, alas kompor ya, alas kompornya supaya nggak panas. Jadi bisa kita langsung angkat pakai tangan gini, dan ini juga multifungsi. Bisa untuk tray pizza juga, dan bisa juga untuk defrost makanan beku. Kalau di sini keterangannya bisa untuk defrost makanan beku ya. Jadi selain untuk alas panci supaya pantat pancinya nggak gosong, ternyata ini juga multifungsi. Aku beli di Tokopedia, harganya 165.900. Teman-teman bisa cari aja banyak mereknya apa aja terserah kalian. Tapi itu yang aku beli itu yang harga segitu ya. Nah, jadi ini sebelumnya panci-panci aku yang udah dibersihin, semua alasnya itu udah bersih, nggak ada noda lagi, nggak ada kuning-kuning atau hitam-hitam di sini. Ini Bima, ini Cyprus, ini juga udah dibersihin kemarin. Ini Debelin, ini juga Debelin juga udah bersih ya belakangnya. Ini Kerot juga bersih, dan sisanya perintilan-perintilan. Nah, kalau ini Vicenza aku juga udah pernah bikin ya videonya tentang ini, reviewnya. Ini tuh alatnya dari keramik, anti lengketnya tuh keramik gitu ya. Jadi ini tuh enak banget, besar banget tuh kotak. Dia buat goreng, buat apa tuh enak banget tuh. Muat banyak, bisa multifungsi buat kukus, buat goreng, buat rebus, bisa semua. Nah, terus sisanya yang lainnya itu adalah cast iron. Nah, ini cast iron aku mereknya Kitchen semua, Kitchen, dan ini yang warna putih ini Kerot ya. Jadi semua pantat panci itu udah dibersihin. Nah, satu-satunya panci aku yang nggak bisa untuk kompor induksi cuma ini, gandang. Ini nggak bisa karena ini aluminium. Kalau ini ke stainless steel, ini masih bisa untuk kompor induksi. Jadi kalau kalian mau pakai kompor induksi, pastikan semua panci-panci kalian itu bahan belakangnya itu terbuat dari besi atau stainless steel. Kalau ini kan stainless steel nih kayak gini. Ini bisa untuk kompor induksi. Kenapa? Karena kalau misalnya tiba-tiba gas aku habis, aku pakai kompor induksi dan panci-panci aku mendukung untuk masaknya. Sekarang mari kita coba ya pakai si ini tadi nih, alas kompornya. Jadi ini caranya adalah kita taruh aja kayak gini.
Nah, aku belinya cuma satu tuh. Ini terbuatnya dari besi ya. Nah, terus kita kasih alasnya ini stainless. Panci aku yang Bima yang stainless, karena ini dia kalau misalnya kita sering banget buat goreng, belakangnya tuh kena cipratan-cipratan minyak gitu. Kalau minyak ketemu sama api, jadi dia kuning nodanya. Tuh. Sekarang kita pakai alas ya. Dia cepet panas nggak sih kalau pakai alas? Nih, nonton sampai habis ya. Nah, karena kita mau tes aja, jadi aku mau tes si pan ini mau masak telur, tapi ngetesnya nggak usah pakai minyak. Ini dia udah panas tuh. Enaknya karena nggak ada apinya, jadi apinya tuh di sini dia tuh. Pengantar konduksinya tuh cepet ya. Ini tuh bisa langsung panas ininya. Kita buat masak telur. Panasnya agak lama ya, pengantar panasnya agak lama masak matangnya. Sekarang kita nyalain yang sebelah sini. Ini sebenarnya udah panas, cuma mengantar ke ininya butuh waktu yang lama. Lengket lagi tuh. Kalau sebelah sini nih, yang sebelah sini tuh udah mulai panas, jadi dibanding pakai ini memang cepatnya pakai ini. Dan sampai sekarang belum matang. Coba kita pindahin ke sini yang lebih besar apinya. Nah, tadi percobaan pertama pakai panci Bima. Terus ternyata tadi kan di sini aku nggak sengaja numpahin telur ya, telur yang tumpah ke ini namanya apa, alas kompornya tuh langsung hitam gini. Ini entah ya, ini bisa langsung dibersihin atau enggak. Nanti kita coba aja ya. Jadi kotoran yang jatuh ke sini itu gampang dibersihin atau enggak. Di sini juga langsung ada apa? Noda apa ini? Emang ini sih panas banget sih. Antaranya panas banget sih konduktornya. Tapi menurut aku dibanding kita nggak pakai ini, misalnya kalau kayak gini, ini panasnya lebih lama ya. Panasnya lebih lama. Sekarang kita coba untuk cuci noda yang tadi kena telur nih, hasilnya gosong kayak gini tuh telurnya. Sama ada noda di sini apa tuh kayak coklat gitu ya. Aku tuh nggak tahu tuh kenapa. Nah, terus di ketentuannya ini tuh nggak harus nunggu dingin, jadi bisa langsung kita cuci. Karena ini masih panas banget, jadi kalau disiram air tuh pasti ada suaranya. Kita coba ya. Tuh, ada asap, masih ada asap ya, karena panas banget. Jadi gunanya si gagang ini tuh supaya kita nggak kepanasan megangnya. Tapi terserah kalian sih, kalau misalnya kalian mau yang beli tanpa gagang juga nggak masalah. Nah, ini kan bisa langsung dingin ya, kalau kayak gini bisa langsung kita cuci. Dan bisa digantung. Enaknya kalau ada gagangnya gini tuh bisa langsung digantung. Nah, ini kita cuci dulu ya, ini nodanya, noda hitamnya. Pakai sikat kawat seperti biasa, aku akan menggosok. Nempel di ini kawatnya. Kita pakai sikat gigi yang nggak kotak lagi. Ini udah nempel banget di sini. Susah hilanginnya. Udah digosok pakai sikat kawat,
tapi nggak mau hilang, susah tuh. Jadi ada 3 noda di sini yang harus dihilangkan. Kelihatan yang sebelah sini. Ini nodanya 1, 2. Tadi padahal ini kena telur doang, kan nggak pakai minyak tadi kayak kita ya. 3 tuh. Nah, karena ini susah, jadi ujung-ujungnya tetap pakai pink stuff lagi. Si pembersih ajaib. Aku keluarin dulu pink stuffnya. Kita gosok pakai ini. Apakah dia hilang atau tidak? Kalian ambil aja. Jadi kalau pakai ini tuh ya, insya Allah hilang, mudah-mudahan. Kalian ambil aja dikit gitu ya, gini secuil. Terus gosok di area yang diinginkan, gosok yang tadi gosong. Padahal cuma kena telur doang, kok bisa jadi hitam gitu ya? Nah, ini yang bagian terus kita bilas. Ujungnya tuh masih panas sebenarnya. Nah, ini udah hilang. Nah, ini tinggal sisa sedikit ya yang ini sama yang hitam ini. Kita gosok lagi, agak susah ya. Sekarang gimana? Udah kelihatan lebih bersih. Jadi ini masih ada sedikit sisa, nggak tahu ya, nggak bisa hilang tadi. Yang di pinggir sini udah hilang. Tadi yang di sini kecil ini udah hilang. Nah, oke, udah bersih. Nah, jadi itu ya tadi percobaan kita memakai alas kompor yang punya aku ini. Jadi setelah kering, ini bisa kita simpan atau kita gantung di gantungan kayak gini. Tuh. Jadi bagus kan digantung kayak gitu, supaya ya dapur kita nggak ribet gitu ya, nggak selalu ditaruh di atas kompor. Aku beli ini karena penasaran aja sih seefektif apakah kalau kita pakai alas kompor ini, karena kan capek ya ngeliat pantat panci tuh hitam terus, apalagi yang belakang pancinya itu sensitif banget gitu ya. Jadi nanti akan aku review lagi beberapa bulan setelah pemakaian ini ya, apakah emang dia itu berfungsi dengan baik, efektif banget apa enggak sih. Kalau nggak efektif kan ngapain dibeli gitu ya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai yang langsung ditaruh kompor. Tapi buat panci-panci kecil, misalnya nih kita mau masak pakai kayak gini, nih, pakai pan yang kayak gini ya, pakai pan yang kecil-kecil kayak gini. Nah, ini memang harus dialasin di atas alas panci seperti ini tuh. Ya, dialasin kayak gini, karena ini kalau buat di kompor dia nggak bisa ya. Kita coba ya, lihat ya. Misalnya kita mau pakai pan yang kecil kayak gini, cetakan buat cetak telur gini. Nah, ini kan memang harus ada alasnya gitu ya, atau yang panci tamagoyaki yang panjang atau panci bulat itu kalau kompornya terlalu besar nggak nyampe di bulatan kompornya, jadi memang harus ada alat bantunya seperti ini tuh, fungsinya seperti itu. Tapi kalau wajan-wajan yang kayak gini, karena dia masih, kalau nggak pakai tatakan juga masih bisa, jadi nggak masalah tuh kan, masih bisa. Kalau cast iron kayak pan yang kecil cast iron kayak gini, karena kalau cast iron ini ukurannya 17 cm, dan kalau memang dia misalnya nggak pakai tatakan itu masih oke kayak gini ya tuh.
Ini justru enakan nggak pakai alas kompornya, justru enakan langsung di kompor. Jadi fungsi ratakan kayak gini tuh selain mencegah pantat panci yang gosong, juga membantu pan-pan kecil seperti ini supaya bisa dimasak di atas kompor seperti itu. Oke, segitu aja ya review dari aku tentang alas kompor kali ini, supaya kalian bisa lebih tahu nantinya bagaimana, bermanfaat atau enggak sih kalau beli ini. Nanti akan aku review lagi beberapa bulan kemudian apakah si alas kompor ini benar-benar bermanfaat atau enggak. Jadi yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.